Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zahratul Firdaus dari Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Di sini saya akan membahas tentang warisan Rasulullah untuk umatnya. Tujuan daripada diutusnya Rasulullah ke muka bumi ini tidak lain adalah menyempurnakan akhlak seluruh manusia, terutama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, dakwah juga merupakan misi utama Rasulullah dalam mengajak manusia menyembah Sang Maha Kuasa. Sepeninggalan Rasulullah, para sahabat pun melanjutkan dakwah sebagai warisannya. Rasulullah tidak pernah mewariskan harta, tahta, dan dunia, melainkan ilmu yang beliau wariskan kepada seluruh umat dan keturunannya. Kenapa harus ilmu yang menjadi warisan? Karena dengan ilmu derajat seseorang akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai firman Allah dalam surat Al-Mujadalah ayat 11. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan berdirilah, maka kamu berdirilah. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu. Beberapa derajat. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Selain ayat itu, ada sebuah kisah yang juga menceritakan tentang warisan Rasulullah kepada para sahabatnya. Sebagaimana yang dikisahkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, di sini pada saat ia melewati sebuah pasar di kota Madinah, dan tiba-tiba langkahnya terhenti oleh keramaian orang-orang di pasar itu. Lalu Abu Hurairah berkata, "Alangkah lemahnya kondisi kalian." Mendengar perkataan sahabat Nabi tersebut, lalu penduduk pasar itu terkejut. Kemudian mereka bertanya kembali, "Wahai Abu Hurairah, mengapa engkau mengatakan demikian? Kenapa dengan kondisi kota ini? Mengapa dengan kondisi kita?" Tidak lama kemudian beliau menjelaskan apa maksud dari ucapannya. "Sekarang kalian pergilah ke masjid. Di sana Rasulullah meninggalkan warisan kepada seluruh umatnya dan saat ini sedang dibagi-bagi. Mengapa kalian tetap di sini? Segeralah bergegas dan mintalah jatah bagian kalian." Tak ingin kehilangan warisan yang ditinggalkan oleh Rasulullah, akhirnya mereka bergegas meninggalkan aktivitasnya di pasar. Semua barang jualan dan toko mereka tutup demi mengambil sebuah harta peninggalan. Dalam perjalanan menuju masjid, mereka pun berangan-angan, "Apa ya jatah bagianku?" Semua dari mereka memimpikan harta yang melimpah ruah. Sudah bisa diambil kesimpulan dari perkataan mereka bahwa yang namanya warisan itu pasti berupa harta dan dunia. Namun perlu diingat bahwa warisan itu tidak selamanya berupa harta dan tahta. Bisa jadi berupa nasihat, wejangan yang baik agar kelak kita menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Akhirnya mereka tiba di depan halaman masjid dan tak sabar ingin menerima bagiannya. Mereka pun langsung masuk ke dalam masjid. Akan tetapi mereka tidak melihat ada satu orang pun yang sedang membagikan harta warisan. Tidak ingin menunggu lama, meninggalkan bisnis mereka yang ada di pasar, mereka pun langsung kembali ke pasar dan menemui Abu Hurairah. Dalam perjalanan pulang, mereka saling bertanya satu sama lain, "Mengapa seorang sahabat Nabi seperti Abu Hurairah tega membohongi kita? Ya sudah, biarkan saja, coba nanti kita tanyakan apa maksudnya dia membohongi kita." Jawabnya yang lain seperti itu. Sesampainya di pasar, Abu Hurairah tetap berdiri di tempat semula sambil menunggu kedatangan mereka. Dan beliau bertanya kepada mereka, "Bagaimana? Sudah kalian ambil bagian kalian? Sungguh tega engkau Abu Hurairah membohongi kami. Padahal kami begitu memuliakan engkau sebagai sahabat Nabi." Jawab mereka dengan nada kecewa, "Bagaimana mungkin saya membohongi kalian? Apa kalian tidak melihat sesuatu di dalam masjid itu?" Ucap Abu Hurairah. Dengan perasaan hampa mereka menjawab, "Saya tidak melihat ada pembagian harta warisan di sana. Yang kami lihat hanya ada beberapa kelompok orang yang membentuk halaqah. Ada satu kelompok yang berdiskusi dengan halal dan haram. Ada kelompok yang lain sedang membaca Al-Quran, dan ada pula yang melaksanakan sholat sunnah."
Abu Hurairah pun tertawa mendengar jawaban dari penduduk pasar yang menjelaskan tersebut. Celaka kalian, asal kalian tahu, itu adalah warisan Rasulullah untuk umatnya, agar kalian bisa menjaga warisan Nabi dengan mengajarkan kepada orang yang membutuhkan. Rasulullah tidak pernah mewariskan harta kepada umatnya. Beliau hanya mewariskan ilmu, agar apa? Agar supaya diamalkan. Perkataan Abu Hurairah tersebut sejalan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani di dalam kitab Al-Ausat, yang artinya sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi, dan sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dirham ataupun dinar, hanya ilmu yang diwariskan oleh para nabi. Kisah tersebut bukanlah satu-satunya cerita yang menjelaskan pentingnya menuntut ilmu. Ada banyak lagi cerita yang para ulama menjelaskan bahwa ilmu merupakan bekal di dunia dan akhirat, seperti perkataan Imam Syafi'i dalam kitab Al-Manhaj Asy-Syawi. Orang yang ingin hidup di dunia, maka berkahilah dirinya dengan ilmu. Karena ilmu dibutuhkan di dunia dan di akhirat. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.